Di akhir 2023 itu baru protes lagi. Karena apa? Karena Pelindo 3 cabang benua kembali melakukan aktivitas pembangunan. Dia buat jalan penghubung yang melakukan pembabatan mangrove kurang lebih 1,6 hektaran. Menurut kalimat kami, Bali ini sudah berada di ambang krisis air. Karena apa? Budaya agraris yang kemudian melahirkan subak plus juga dengan lahan pertaniannya, itu sebenarnya salah satu hal yang sejalan dengan upaya-upaya konservasi air. Bencana 2022 yang sangat masif, terus juga kebakaran TPA waktu 2023, ini kan warning. Udah warning keras gitu. Untuk Bali. Yang dimana hal tersebut terjadi ketika itu sejalan dengan angka alih fungsi lahan. Oke, selamat pagi rekan-rekan Bali News ID. Kembali lagi bersama saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topi inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini kita kedatangan salah satu vokalis. Kalau saya bilang vokalis ya vokalis, karena beliau ini salah satu yang vokal di Walhi Bali. Beliau adalah Bli Krishna Bokis. Om Swastiastu, Bli Krishna. Panggilan kerennya Bli Bokis ya. Kenapa saya bilang vokalis ya, karena kita tahu Walhi termasuk ya salah satu yang vokal mengangkat isu-isu lingkungan selama ini ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya Walhi juga lingkungan Bali menjadi lestari. Oke, sebelum lanjut Bli Bokis, mungkin banyak rekan-rekan dari Bali News ID yang belum kenal begitu dekat dengan Bli Bokis. Mungkin bisa cerita sedikit background Bli Bokis ini masuk ke Walhi dan sampai di Walhi ini seperti apa? Ya, jadi pertama emang saya mahasiswa yang tergabung di salah satu organisasi gerakan mahasiswa namanya Frontier, Front Demokrasi Perjuangan Rakyat. Dari Frontier dulu, oke. Dan kemudian ya memang karena kita juga satu kantor gitu, sekretnya bareng. Alhasil lambat laun kita emang sering berbarengan ketika dalam melakukan kerja-kerja advokasi gitu. Baik itu advokasi lingkungan maupun advokasi HAM kayak gitu. Dan juga kemanusiaan, kegiatan sosial kemanusiaan kayak gitu. Background sendiri dari background keluarga atau apa, atau background dari lingkungan, kenapa mau masuk ke aktivis dah istilahnya, ke aktivis lingkungan? Ya kalau umpama ditanya itu saya juga bingung ya, mungkin bisa dibilang karena salah gaul mungkin. Salah gaul waktu kampus gitu. Jadi salah gaul tapi pergaulannya bagus ya. Pergaulan ke teman-teman yang lingkungannya yang bagus. Ke Walhi sendiri mungkin Bli Bokis bisa menjelaskan apa sih Walhi itu? Ya, jadi Walhi itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Kita adalah organisasi lingkungan yang sudah berdiri sejak 1980-an. Gitu. Dari 80-an ya, udah kita 4 dekade ini. Jadi kita itu tersebar di 28 provinsi. Bahkan kemarin per 2023 itu ada lagi satu provinsi yang juga udah declare akan ada Walhinya, namanya Simpul di Gorontalo. Jadi namanya Simpul Gorontalo. Jadi kurang lebih sekarang ada 29 gitu. Oh, berarti Walhi ini seperti organisasi membawahi organisasi lain, apa namanya Walhi saja? Namanya Walhi, tapi masing-masing daerah itu ya dia sesuai dengan daerahnya. Kayak anggap dari sini Walhi eksekutif daerah Bali. Oke, Walhi Bali eksekutif daerah mana gitu misalnya kayak gitu. Kalau yang sendiri sih tahunya Walhi itu banyak ya bergerak di lingkungan, terutama mulainya pergerakan di Bali itu saat ya demo besar-besaran terkait Teluk Benua. Tapi sekarang dan perjuangannya sukses, berhasil. Tapi Bli Bokis ngelihatnya sendiri gimana di Teluk Benua? Iya, sampai detik ini Teluk Benua sih atas apa yang dilakukan oleh masyarakat ya, dan juga oleh rekan-rekan For Bali, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi. Ya sampai detik ini Teluk Benua tidak direklamasi oleh investor atau pemrakarsa yang namanya Tirta Wahana Bali Internasional kayak gitu. Alhasil kurang lebih itu 9 tahunan perjuangan masyarakat dalam melindungi Teluk Benua gitu. 9 tahun lamanya berjuang ya. Tapi kalau sekarang Bli Bokir udah sempat ke situ kan, kondisinya terakhir sekarang kan ada beberapa tempat yang
di benua sendiri, terutama di pelabuhan. Entah itu reklamasi atau apa namanya di keliling itu dulu tidak termasuk itu ya yang diprotes. Jadi Teluk Benua ini memang banyak diincar oleh apa namanya oleh investor ya, dan salah satunya yang kita tolak itu adalah reklamasi oleh PT TBBI. Nah, namun yang dilihat oleh masyarakat terkait dengan gundukan atau pertanyaannya Beli tadi itu adalah reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo 3 cabang Benoa. Oke, PT Pelindo. Yang dimana beda gini ya. Yang dimana secara regulasi dan lain sebagainya itu berbeda tentunya dari reklamasi yang akan dilakukan oleh PT TBBI. Meski kita juga kala itu juga aktif mengkritisi terkait rencana reklamasi maupun aktivitasnya kayak gitu. Karena terakhir kita itu melakukan sengketa informasi dengan aktivitas yang dilakukan oleh Pelindo 3 Benua itu, karena dia atas aktivitasnya itu menyebabkan mangrove di Taurang Ngurah Rai itu mati. Ada yang ini ya. Iya. Yang di sebelah tempat Bali Week apa namanya yang di sebelah situ. Tapi sekarang udah penanamannya sudah mulai dengan kondisi yang sekarang. Beli ngelihatnya melestarikan lingkungan apa malah sebaliknya kalau yang sekarang ini? Justru kami di akhir 2023 itu baru protes lagi. Karena apa? Karena Pelindo 3 cabang Benua kembali melakukan aktivitas pembangunan. Dia buat jalan penghubung yang melakukan pembabatan mangrove kurang lebih 1,6 hektaran gitu. Oh, lumayan juga itu. Iya. Jadi saya pikir kalau Pak Beli nanya bagaimana hari ini Teluk Benua itu tetap terancam keberadaannya, utamanya mangrove tahurannya ya. Karena klaim dari Kepala Dinas DKLH Bali sendiri, tahura itu satu, dia luasannya kian hari kian menyusut. Dua, salah satu faktor yang memang mengancam Teluk Benua, utamanya mangrove sendiri, itu adalah pembangunan infrastruktur kayak gitu. Nah, salah satunya yang kemarin jalan penghubung dibuat oleh Pelindo 3. Itu jalan penghubungnya sebelah mana itu? Yang sebelah, yang percis sebelahan dengan tolnya itu atau di mana? Dia lokasinya di seputar area pulau atau reklamasi yang dibuat oleh Pelindo, karena itu jalan penghubung yang menghubungkan antara satu reklamasi dengan reklamasi yang lainnya, pulau-pulau yang dibuat sama Pelindo itu. Kayak gitu. Jadi pada prinsipnya di daerah situ itu masih ada reklamasi kemarin, tapi regulasinya yang berbeda. Pertama yang melaksanakan, yang diprotes sama Walhi dan masyarakat Bali kemarin adalah dari pihak swastanya. TBBI. Kalau TBBI yang Pelindo juga. Pelindo, tapi yang Pelindo ini karena memang BUMN milik pemerintah dan diprioritaskan untuk fasilitas publik, mungkin itu Walhi sedikit. Dan relatif kita ini bisa dibilang kekurangan informasi gitu. Kalau dalam konteks reklamasi Pelindo ya, bukannya kita abai atau ini swasta kita kritisi, ini nggak swasta nggak kita kritisi, nggak begitu. Kedua-duanya kita kritisi, kedua-duanya kita protes. Gitu. Bahkan di 2018 itu reklamasi Pelindo itu kita ujug-ujug nggak tahu, tiba-tiba udah ada aktivitas penimbunan. Yang dimana kalau nggak salah dalam berbagai capture media dikatakan bahwasannya itu merupakan perluasan pelabuhan untuk kontingen salah satu acara internasional waktu itu. Kenyataannya tidak. Ya buktinya bisa kita lihat seperti sekarang. Tidak ada. Oke. Bahkan itu kan jadi salah satu PSN namanya Bali Maritime Tourism Hub kan. Jadi ada informasi yang tidak tersampaikan, informasi yang tidak full, masyarakat, tidak tersampaikan tepatnya itu publik atau mungkin kita sebagai pemerhati lingkungan tidak tahu informasi mengenai urgensi melakukan perluasan pelabuhan dengan cara reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo 3 kayak gitu. Tapi kalau alasannya itu kan kemarin Pelindo sempat melakukan pengerukan untuk memperdalam alur pelabuhan untuk kapal pesiar besar. Alasannya galiannya itu daripada kebuang atau dibawa kemana, makanya ditaruh di situ. Kalau alasannya seperti itu gimana menurut Di? Saya pikir itu harus dilihat ya, makanya penting kemudian salah satu aktivitas tuh
sebelum melakukan aktivitas terutama yang punya impact sama lingkungan, itu memang benar-benar harus dikaji. Nah, kendati sekarang dikatakan bahwasanya, ini kita akan melakukan pengerukan dan hasilnya ketimbang dibuang kita berdayakan lagi dan lain sebagainya. Tapi Beli pasti tahu akibat daripada pengerukan yang dilakukan itu juga menimbulkan impact terhadap masyarakat sekitar kan utamanya. Nah itu gimana cara menanggulanginya seperti itu? Utama nelayan gitu mungkin ya. Karena nelayan kalau dulu itu kan di samping tol itu memang tempat dermaga untuk nelayan. Kalau sekarang udah nelayan-nelayan udah pindah ya, udah semua pindah ya. Iya. Nelayan yang itu rencananya entah untuk apa saya juga nggak tahu, itu sudah diperbaiki. Dan sampai sekarang rasanya belum ada berfungsi maksimal. Beli ngelihat ada sudah berfungsi di situ. Kecuali untuk pelabuhan kapal pesiar yang mungkin beberapa kali setahun itu ada kapal pesiar besar. Kalau yang lain, Beli ada ngelihat aktivitas nggak yang ini? Enggak. Nggak ada ya? Yah aja, kapal-kapal yah aja yang parkir. Ya, yacht biasa aja ya. Oke, nggak usah lah bahas itu dulu banyak. Oke. Kita ke utara sedikit, Beli. Ini kemarin tim ada ngelihat juga di Sesetan ada salah satu rumah sakit yang itu ada pengerjaannya. Ya, Rumah Sakit Amerta Husada. Yang disenyalir itu ya pengerjaannya begitu cepat dan disenyalir tanpa AMDAL. Beli ngelihat gimana? Beli ngikuti. Bagaimana? Bisa cerita sedikit tentang itu. Pertama kan kemarin tepatnya 12 November 2024 kita kembali diundang dalam pembahasan dokumen namanya ANDAL RKL-RPL, analisis dampak lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan oleh RS Amerta Husada ini, yang dimana ini dikatakan akan dibangun di Sesetan, tepatnya di Banjarlantang Bejuh. Nah, acaranya itu tanggal 12 November. Cuman dari hasil informasi dan juga investigasi yang kita lakukan, tanggal 11 Novembernya itu udah ada aktivitas tenaga kerja dan juga aktivitas. Berarti karena kekecewaannya karena itu. Ya. Apa tidak memungkinkan? Mungkin ya. Mungkin kita kan ngomongan banyak kemungkinan. Mungkin aja itu sudah direncanakan dari lama tapi baru ngundang walhi. Apa mungkin seperti itu? Atau ngelihatnya seperti apa? Nggak bisa. Jadi ANDAL RKL-RPL ini adalah salah satu diskusi atau pembahasan terkait dengan dokumen lingkungan yang merupakan lanjutan dari pembahasan dokumen lingkungan sebelumnya. Ada yang namanya ANDAL, formulir kerangka acuan ANDAL. Gitu. Nah, KAK ANDAL-nya. KA ANDAL-nya. Nah, dalam pembahasan dokumen lingkungan ini tentunya ini kan membahas terkait dengan rencana ya. Baru perencanaan. Prakonstruksi, konstruksi, operasional kan gitu. Iya. Nah, gimana ceritanya baru membahas rencana tapi tiba-tiba udah ada aktivitas pengerjaan. Itu aktivitas gitu. Yang Walhi lihat, yang Beli lihat itu udah mulai pengerjaan strukturnya, mulai atau dari apa clearing, memang pemasangan listrik. Dan juga bahkan yang membangun pondasi-pondasi yang akan dijadikan bangunannya, gedungnya dan lain sebagainya gitu. Dan udah ada aktivitas tenaga kerja ya. Dan Walhi melihatnya seperti apa? Memang tidak ada menurut kami nggak fair. Terutama ini pemangku kebijakan utamanya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali ya, karena gini, sederhananya dokumen formulir kerangka acuan ANDAL, terus ANDAL RKL-RPL itu adalah dokumen AMDAL yang dimana mesti dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan juga diputuskan layak atau tidak layak oleh DKLH Bali, kan gunanya untuk sebagai kontrol bahwasannya si penanggung jawab usaha ini mampu menanggulangi pencemaran lingkungan atau ada upaya-upaya pencemaran lingkungan yang bisa dipantau, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja kan gitu. Nah, gimana atau apa dasar si pemangku kebijakan atau DKLH sendiri ketika ada suatu penanggung jawab usaha itu melakukan aktivitas belum punya belum punya dokumen lingkungan, belum punya AMDAL, iya, kayak gitu.
Jadi di sana kami kecewanya. Dan alhasil dalam forum tersebut mau nggak mau DKLH Provinsi Bali harus mengatakan kepada penanggung jawab usaha atau harus bersikap bahwasannya aktivitasnya harus dihentikan sampai kemudian penanggung jawab usaha ini memiliki AMDAL yang dinyatakan layak. Yang rumah sakit ini dari segi tempat atau lokasinya menurut Walhi sendiri memungkinkan nggak untuk membangun rumah sakit di situ? Pertama, kalau based on dokumen ya, kita kan ngomongnya based on dokumen. Di dokumen AMDAL maupun KA AMDAL terkait dengan pembangunan rumah sakit Amarta Husada sendiri, dia mengakui bahwasannya lokasi tersebut memiliki kerentanan terhadap bencana, yakni banjir dan juga gempa bumi. Kayak gitu. Apalagi tanahnya mungkin kondisi tanahnya agak lembek posisi lebih ke, kalau umpamanya menurut dokumen itu dikatakan lebih ke posisi atau titik tersebut merupakan salah satu lintasan lempeng yang berpotensi menciptakan gempa kayak gitu. Nah, di satu sisi ketika kita lihat seat plan dan juga perencanaan daripada pembangunan si rumah sakit ini sama sekali tidak memiliki upaya-upaya kesiapsiagaan bencana, kayak semisal jalur evakuasi, terus tools atau upaya-upaya dalam mencegah terjadinya bencana, atau mungkin bahasa kita itu udah upaya kesiapsiagaan bencananya itu dia tidak ada, dia tidak tuangkan, dia tidak hitung. Maka di sana kan sangat berbahaya kemudian ketika ada salah satu proyek, baik itu berupa bangunan, terlebih proyek tersebut memang diprioritaskan untuk orang banyak, apalagi di rumah sakit, itu tidak memiliki bentuk-bentuk atau upaya-upaya kesiapsiagaan bencana, dan terlebih dibuat atau dibangun di kawasan yang rawan gempa. Yang diprotes, yang membuat Walhi ini tidak puas adalah saat rapat itu. Ini baru akan merencanakan, gitu ya. Ini baru akan merencanakan. Tapi kenyataan lapangan sudah jalan. Sudah jalan. Nah, pada saat pembahasan itu, apakah tidak dicantumkan atau dibagikan detail rencana seperti apa? Ya, dokumennya sudah ada. Ada, dibagikan. Kita tahu, makanya kita bisa menilai karena kita menilai atau melihat dan bisa berbicara berdasarkan dokumen yang dibuat. Dokumennya itu apa? Ya itu tadi ada formulir kerangka acuan AMDAL analisis dampak lingkungan, ada dokumen AMDAL RKL RPL analisis dampak lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan. Itu dari data itu. Jadi kalau menurut Walhi sendiri, nah kalau Walhi umpamanya ngasih masukan ke mereka, apakah mereka harus memperbaiki dokumennya itu dulu atau mencari izin dulu? Ini izin kayaknya belum keluar ya berarti ya. Jadi gini, berbicara izin dan lain sebagainya. Klaim daripada banyak penanggung jawab usaha itu kan bahwasannya dia sudah memiliki izin atau yang namanya nomor induk berusaha gitu kan, atau izin usaha. Yang dimana itu dilakukan secara sistem OSS One Single Submission dari pusat, yang dimana itu pengaturannya dari pusat dan sebagainya gitu kan. Nah cuman maksud kami, pertama kita emang harus mengakui rezim hari ini itu adalah rezim yang memang sangat memberikan karpet merah terhadap investasi kan gitu. Yang dimana seakan-akan aturan-aturan itu justru mendahulukan aturan-aturan semacam NIB dan lain sebagainya ketimbang pengaturan-pengaturan terkait dengan kontrol terhadap lingkungan yang di lapangan terutama ya. Utamanya adalah AMDAL dan lain sebagainya. Nah, si PT Space Dragon Bali ini dia belum memiliki dokumen AMDAL atau dokumen lingkungan yang dinyatakan layak. Belum dapat persetujuan lingkungan yang layak dia. Dan case-nya sama kayak tadi, kayak rumah sakit tadi yang dimana dia sudah melakukan aktivitas konstruksi sebelum memiliki dokumen tersebut. Pertanyaan kita sama terhadap DKLH Bali. Apa kemudian yang akan dijadikan landasan atau acuan oleh DKLH apabila
aktivitas suatu penanggung jawab usaha itu menimbulkan pencemaran, menimbulkan kerusakan lingkungan atau bahkan menimbulkan korban jiwa kayak gitu. Jadi pertanyaan yang ini kan istilahnya dua case yang berbeda ya antara Rumah Sakit Amerta Husada dan PT Space Dragon. Kalau di rumah sakit itu kena AMDAL juga, di Space Dragon juga karena AMDAL. Dari kedua tempat ini apa yang paling membuat Walhi ini mengkhawatirkan terhadap lingkungan sekitar? Mungkin kalau di tempatnya di Sesetan itu dia rawan gempa, bencana. Kalau di Space Dragon Bali sendiri itu apa yang pertama dia dilakukan di pesisir ya, di di Pantai Seseh, Desa Cemagi, yang dimana sejalan dengan dokumen juga seed plan atau perencanaan dari pembangunan PT Space Dragon Bali ini yang akan melakukan pembangunan berupa hotel bintang dan juga resort. Itu temuan kami dia melanggar atau kami duga melanggar terkait dengan peraturan sepadan sungai dan sepadan pantai. Kayak gitu, karena memang terkonfirmasi lokasi atau tapaknya itu emang ada sungai kecil di sana yang berada di desa tersebut kayak gitu. Lalu yang kedua, dan itu visualisasinya memang ada. Ada. Visualnya gitu. ada. Dan di samping itu yang kedua kemudian dalam dokumen itu dinyatakan juga akan membangun sebuah beach club. Beach club lagi. Tapi di satu sisi dokumen juga menyertakan bahwasannya sebelumnya ada semodel kayak agreement atau berita acara perjanjian dengan penduduk setempat, desa setempat, bahwasannya tidak akan membangun beach club. Nah cuman di dokumen itu masih tertera, dan bahkan waktu rapat atau konsultasi formulir kerangka acuannya sendiri, itu si konsultan itu masih mempresentasikan terkait dengan kegiatan utama atau apa yang akan dia bangun. Dan dia mempresentasikan terkait adanya beach club. Maka dari itu di sana kita protes. Loh, kenapa kemudian masih ada presentasi mengenai beach club? Di dokumen juga masih disebutkan ada terkait dengan beach club gitu. Tapi di satu sisi ada berita acara atau perjanjian katanya nggak akan membangun beach club. Alhasil karena kita soroti di sana dan warga desa juga mempertanyakan, nah si penanggung jawab usahanya mengatakan bahwasannya dia tidak akan membangun beach club dan lain sebagainya. Ya cuman di sisi lain yang kita protes, pointer yang kita protes di sana kan ya satu, dia melakukan konstruksi tanpa memiliki perizinan lingkungan atau dalam konteks ini adalah HAMDAL yang dinyatakan layak. Kedua, dia melanggar sepadan sungai. Ketiga, dia melanggar sepadan pantai yang dimana tempat ataupun secara kondisi existing lokasi itu emang terkonfirmasi abrasi, bahkan diakui sama bupati setempat itu abrasi kayak gitu. Seperti itu. Dan ternyata dari penelusuran informasi yang kita lakukan, si penanggung jawab usaha yang akan membangun hotel bintang 5 dan juga real estate ini adalah merupakan penanggung jawab usaha yang sebelumnya disinyalir melakukan penebangan pohon yang berusia ratusan tahun yang kemarin sempat viral di bulan Mei 2024 gitu. Itu tapi posisinya lokasinya berbeda. Sama. Oh, di lokasi itu. Di tempat itu juga. Di tempat itu juga. Kayak gitu. Dan bahkan aktivitas itu banyak menjadi perhatian publik gitu kan. Dan juga bahkan itu juga menjadi perhatian mantan Menteri Kemenparekraf sebelumnya Bapak Sandiaga Uno. Kayak gitu. Sangat menyayangkan hal tersebut. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, itu pemilik lahannya memang lahannya itu milik pribadi ya. Kalau dari secara dokumen itu dikatakan itu lahannya itu milik seseorang dan penanggung jawab usaha ini dia nyewa. Oh, nyewa. Ya. Tapi kalau lihat dari segi bisnis saya ngelihat dari sisi yang berbeda dari Bli ya. Kalau Bli kan ngelihatnya dari lingkungan. Kalau saya ngelihatnya mungkin dari segi pengusahanya sendiri. Bagaimana caranya saya membangun sebuah rumah kalau seandainya ada pohon besar di tengah-tengah? Itu teknisnya seperti itu. Mungkin alasan itu
yang dipakai untuk menebang pohon kemarin. Kalau ada yang bilang seperti itu, menurut Walhi sendiri bagaimana? Ya sekarang kan kembali lagi dilihat bahwasannya penebangan pohon itu kan tentunya akan bertentangan. Ini saya ngutip kata-katanya Menteri Sandiaga Uno ya, yang dimana dia geram ketika ada momentum World Water Forum. Pas. Ini kita lagi ngomongin masalah terkait dengan lingkungan, bagaimana cara konservasi lingkungan untuk menyediakan air. Ini kok malah nebang pohon. Gitu kata Pak Sandiaga. Ya saya sejalan dengan pemikiran beliau. Apabila pohon itu ditebang yang mampu mengganggu ekosistem atau lingkungan hidup kayak gitu. Bahkan persepsi publik kala itu Mei 2024 juga melihatnya begitu. Jadi ngelihatnya dari sisi itu. Iya. Mungkin pas di momennya saja ya. Tapi kalau seandainya momen itu tidak ketemu, seandainya sudah lewat lah, World Water Forumnya sudah lewat dan sekarang ditebang. Saya sebagai pemerhati lingkungan akan tetap keberatan. Tetap keberatan. Iya. Nah dari Walhi sendiri, yang berada di pihak warga yang punya, contoh ini ya, contoh. Warga yang punya ini dia akan ngotot, oh ini tanah saya, tanah yang saya bayarin pajak. Terus ada pohon di situ dan saya mau membangun usaha di situ, wajar dong saya tebang. Nah dari pihak Walhi sendiri gimana menyikapi kalau ada yang seperti itu? Apakah usahanya harus dilakukan dengan cara menebang pohon? Ya kalau tidak ada pilihan lain umpamanya, gimana? Kaji dulu, masa sih? Kan ada juga usaha yang istilahnya tidak mendegradasi lingkungan atau ekosistem sekitar kayak gitu. Alternatif sejatinya pasti akan selalu ada. Nah itulah gunanya nanti pengkajian di AMDAL juga. Iya. Berarti masuknya ke situ dari Walhi ya. Oke, yang mengajak sedikit itu kan spesifik tadi 2 case. Kalau Walhi sendiri ngelihat Bali secara keseluruhan sekarang, bagaimana dengan kondisi pariwisata yang seperti sekarang? Kalau kebutuhan hotel, habis itu hotel berbintang atau resort atau apa, sepertinya udah over di Bali. Tapi masih aja tetap dengan case-case seperti itu kan. Ada penebangan pohon untuk bangun hotel, untuk beach club atau pembangunan. Walhi sendiri ngelihatnya gimana? Pertama terkait dengan masifnya berbagai bentuk pembangunan ya. Ada salah satu substansi yang ini sebenarnya substansi sudah lama tapi mau nggak mau harus kita suarakan terus. Pertama kita harus mengakui hari ini masalah urgensi yang ada di Bali itu adalah masalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Utamanya di Bali Selatan. Saya ngepcer 2 daerah. Ini menurut penelitian agroekoteknologi tahun 2022 ya, dikatakan di sana Denpasar, Kute dalam kurun waktu 20 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2022 dia itu mengalami alih fungsi lahan itu hampir 4.300-an hektar. Berapa persen itu? Hampir kurang lebih 26% dari total wilayah itu. Kayak seperti itu. Nah, bahkan kemarin karena kita juga advokasi salah satu aktivitas pembangunan hotel bintang dan juga villa di Gianyar, Kadis Gianyar itu pernah bilang bahwasanya di Gianyar banyak juga lahan pertanian produktif itu yang beralih fungsi dari range tahun 2016 hingga tahun 2019 itu sebanyak alih fungsinya itu 911 sampai 920 hektar. Artinya alih fungsi yang terjadi sangat masif dalam kurun waktu 20 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya sampai detik ini akibat pembangunan terkait dengan infrastruktur pariwisata. Saya pikir itu udah sangat membabi buta kayak gitu. Sangat membabi buta. Sangat membabi buta. Dan bahkan alih fungsi seperti ini yang dilakukan atas dasar pembangunan, kalau melihat Bali sendiri kan ini Bali menurut penelitiannya BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu dikatakan Bali ini kian hari kian mengikis loh. Karena abrasi. Karena abrasi dan lain sebagainya. Jadi maksud saya masalah pembangunan yang menyebabkan alih fungsi lahan, yang menyebabkan
kerentanan pesisir yang menyebabkan krisis ekologis terutama terkait dengan daya dukung daya tampung lingkungan, itu tentunya akan membawa Bali ke ambang krisis ekologis yang lebih mengerikan. Dalam artian bentuknya apa misalnya? Ya kita akan rentan diterpa bencana misalnya seperti apa yang kita lihat tahun 2022 kemarin gitu. Itu kan banyak statement mengatakan bahwasanya ini adalah bencana yang mungkin bisa dikatakan bencana serius yang terjadi begitu besar dari kurun 10 tahun dari sebelumnya gitu. Nggak pernah ada sebelumnya. Kayak gitu. Jadi bencana tanah longsor, banjir dan lain sebagainya, dan itu terjadi di hampir semua kabupaten waktu 2022 kayak gitu. Iya. Nah, bahkan di 2023 bayangkan, karena 2023 sampai sekarang mungkin ya Bali kan jarang hujan nih. Yang dimana secara global ini disebut efek apa El Nino kan? El Nino, oke. 2023 itu 4 TPA, tempat pemrosesan akhir sampah itu kebakar semua. Mulai dari TPA Benggala, TPA Suwung Serbagita, Sente, yang Gianyar juga. Ya, dan juga TPA Temesi. Temesi Gianyar. Kayak gitu. Ini kan maksud saya bencana 2022 yang sangat masif, terus juga kebakaran TPA waktu 2023, ini kan warning. Udah warning keras gitu untuk Bali. Yang dimana hal tersebut terjadi ketika itu sejalan dengan angka alih fungsi lahan yang sangat tinggi. Akibat apa? Pembangunan gitu. Nah, dari Walhi sendiri gimana ngelihatnya nanti ke depan? Pariwisata ini harus dibawa kemana? Harus bagaimana? Kalau seandainya pembangunan sekarang kan ada wacana kemarin moratorium. Oke. Wacana ya. Wacana. Saya bilang wacana karena belum realisasinya belum. Karena di lapangan saya lihat masih banyak pembangunan baru dan alih fungsi lahan yang banyak juga. Nah, menurut Walhi harusnya dibawa kemana pariwisata ini? Apakah harus tetap membangun seperti sekarang, membangun hotel, membangun villa, membangun beach club, atau bagaimana? Biar Bali ini tetap bisa, terutama alamnya tetap kita jaga. Pertama, menyikapi moratorium, sebenarnya Walhi sudah mendorong pemangku kebijakan itu untuk melakukan hal tersebut itu udah dari tahun 2012 sebenarnya. Karena hampir apa? 10 tahun, iya. 12 tahun ya. Iya, 12 tahun yang lalu kita udah ngobrol Pak moratorium gitu. Iya. Tapi alasannya mungkin kalau moratorium APBD sedikit masuk mungkin gitu. Ya, saya kurang tahu juga. Tapi ketika melihat keadaan lingkungan kala itu saja, itu artinya sebenarnya udah menjadi suatu pertanda bahwasannya lingkungan alam Bali ini sedang tidak baik-baik saja. Silakan dijeda dulu, cek daya dukung daya tampung lingkungan hidupnya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah sekarang pertanyaan terkait dengan bagaimana seharusnya pariwisata kan begitu. Sekarang kan kita sepakat bahwasanya katanya pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Pariwisata yang mengedepankan kultur, budaya dan juga alam lingkungannya. Kalau pertanyaannya bagaimana pariwisata Bali seharusnya, saya pikir pariwisata Bali harusnya adalah pariwisata yang memang menjaga dan juga memperketat terkait dengan hal-hal yang mampu mendegradasi daripada pariwisata budaya maupun pariwisata alam itu sendiri. Contohnya pembangunan yang tidak terkontrol. Ya. Pembangunan beach club yang berlebihan banyak itu tidak seperti misalnya kita sepakat bahwasannya salah satu budaya nih misalnya yang acap kali juga dijadikan ikon dalam pariwisata itu adalah Subak. Subak. Ya proteksi Subaknya. Proteksi lahan pertaniannya. Karena apa? Karena kan Subak nggak hanya sekedar berbicara terkait irigasi gitu kan, nggak segitu Subak itu. Subak itu luas. Bukan hanya saluran air saja, pembagian air bukan itu. Di sana ada humannya, di sana ada adat istiadatnya, di sana ada ritual dan lain sebagainya yang justru itu yang menjadi ruh ataupun menjadi identitas masyarakat Bali sendiri. Harusnya kan
ketika kita bersepakat seperti apa yang saya katakan tadi terkait dengan budaya, terkait dengan alam, maka sudah barang tentu budaya dan alam itu yang harusnya dijaga dengan baik, itu yang harusnya dipertahankan, dan bahkan itu yang harusnya diinjeksi agar lebih maju lagi. Bukan malah sebaliknya, pariwisata yang hanya mengandalkan bentuk pembangunan akomodasi, yang dimana secara langsung apa yang kita katakan pariwisata budaya, pariwisata alam itu justru bergeser menjadi pariwisata massal. Karena isu over tourism. Akhir 2023 itu katanya Bali diklaim over tourism karena kelebihan wisatawan. Bahkan dalam informasi yang Walhi terima, kunjungan menurut penuturannya Menteri Pariwisata kala itu, kunjungan di Indonesia itu 9,8 juta. Dan di Bali itu 5,3 juta. Bayangkan Bali aja 5,3, lebih dari setengahnya. Nah, dan bahkan terakhir kemarin kembali mencuat bahwasannya Bali dikatakan merupakan salah satu destinasi yang dicoret dari 15 destinasi yang karena dianggap over tourism. Saya pikir bencana 2022, kebakaran TPA 2023, dan sekarang kembali lagi dunia menilai bahwasannya Bali bukan destinasi pariwisata yang layak dikunjungi. Itu kan sebenarnya warning untuk kita introspeksi nih gitu. Utamanya adalah si pemegang kebijakan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk melakukan tata kelola yang baik terhadap Bali, tata kelola yang baik terhadap lingkungannya, dan tata kelola yang baik terhadap pariwisatanya, agar tidak terjadi hal-hal ini kayak gitu. Meski dalam pemberitaan terkait dengan Bali merupakan 15 tempat atau daerah yang tidak patut dikunjungi tahun 2025 itu kan dia Seafooders di salah satu laman situs perjalanan itu kan dia udah bilang, udah disclaimer bahwasannya ini bukan untuk memboikot, tapi langkah pertama untuk menyelesaikan masalah adalah menyadarinya. Untuk introspeksi Bali sendiri dan pemimpin Bali ke depan. Ya kayak gitu. Makanya pertanyaan saya tadi ya, pariwisata Bali ini harus bagaimana ini ke depan. Di satu sisi mungkin dari beberapa debat kemarin saya dengar ya mereka calon pemimpin kita ini mendengungkan peningkatan APBD. Ya peningkatan penghasilan, pendapatan. Tapi di sisi lain dengan meningkatnya itu yang selama ini berjalan yang kita lihat, meningkatnya APBD, contoh di Badung, meningkatnya drastis. Itu kayaknya simetris atau segaris dengan peningkatan pembangunan yang atau alih fungsi lahannya juga. Di Gianyar juga seperti itu. Di daerah lain mungkin seperti itu. Nah, kita ngajak ke utara sendiri dengan isu PT Bibu yang akan membangun bandara. Apakah ini tidak akan menjadikan Bali ini udah di selatan sudah penuh, nanti ke utara jadi penuh? Walhi sendiri ngelihatnya gimana dengan itu? Pertama kan kalau umpamanya kami menilai bahwasannya apa yang dilakukan di selatan itu sebenarnya nggak bisa kita lakukan sama di daerah yang lain. Karena apa? Karena kita harus melihat konstelasi Bali ini secara utuh seperti itu. Nah, ketika di selatan kita sudah mendapati alih fungsi lahan, ketika di selatan kita sudah mendapati adanya krisis ekologis, pesisirnya rusak, bahkan krisis air juga dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang di Bali daerah lain melakukan yang hal sama, apakah kita tidak akan mengcopy atau melakukan kembali apa yang terjadi di Bali? Kesalahan yang sudah diperbuat sebelumnya. Itu pertanyaannya berarti ya. Iya. Itu akan akan tercermin juga di daerah-daerah lain ketika kita masih memiliki mindset yang sama atas nama pemerataan pembangunan. Gitu. Pemerataan pembangunan, peningkatan PAD, pendapatan asli daerah atau APBD. Ya, seperti itu. Jadi gak susah ya. Kalau orientasinya uang saja tanpa memikirkan lingkungan, susah juga ya Bli ya. Krisis air yang di Bali. Tadi kan sempat mention krisis air di Bali. Bling lihatnya gimana? Sudah sangat parahkah Bali ini dengan krisis airnya? Pertama kan gini, menurut kalimat kami, Bali ini sudah berada
di ambang krisis air. Karena apa? Kita melihat dari salah satu penelitian atau laporan yang dikeluarkan oleh Bali, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2021, di mana di sana dikatakan bahwasannya status cadangan air di Pulau Bali ini nggak berkelanjutan. Artinya diambil saja, tidak ada yang. Iya, nggak berkelanjutan itu pertama. Lalu yang kedua, kita bisa lihat case di beberapa daerah yang memang masih terkonfirmasi krisis air di daerah-daerah seperti anggap katakan Klungkung, Kubu, Gianyar, bahkan kemarin juga kita sempat utarakan pada saat mengkritisi suatu proyek Hotel Treetop namanya di Ubud, dan juga utamanya Bali Selatan gitu. Bahkan mengutip dokumen yang sama, Bali Selatan ini kan tingkat eksplorasi air tanahnya itu tinggi kayak gitu. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Adanya sumur bor banyak. Dan lain sebagainya. Dan bahkan di 2019 itu Direktur Perumda Mangutama atau Perumda Badung ya, dia di tahun 2019 itu dia memiliki 8 unit sumur pompa, dan di tahun 2003 bertambah jadi 10. Kenapa itu terjadi? Karena ada penambahan kebutuhan utamanya di Bali Selatan kayak gitu. Nah, orang yang sama mengatakan bahwasannya debit air di masing-masing sumur pompa itu mengalami penurunan kayak gitu. Semisal nih, semula memiliki debit air 4 liter per detik. Itu bisa turun dia menjadi 1,9 liter per detik. Jauh sekali. Ya, hampir 2 atau 3 kali lipatnya. 3 kali lipatnya. Kayak gitu. Jadi saya pikir terkait dengan kebutuhan air, dia kok simetris berjalan lurus dengan data laporan terkait dengan banyak penelitian mengatakan Bali ini krisis air kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa dong kemudian yang banyak mengkonsumsi air? Nah, menurut berbagai penelitian juga dari penelitian Walhi, dari sumber-sumber yang Walhi dapat, Geografi UGM bilang tahun 2009 itu salah satu industri yang paling rakus sama air itu industri pariwisata. Salah satunya hotel, villa yang ada poolnya dan lain sebagainya, industri pariwisata lah kayak gitu. Dia diklaim rakus terkait dengan kebutuhan air, dan bahkan di tahun selanjutnya itu Agroekoteknologi UNUD juga melakukan kajian bahwasannya terkait dengan kebutuhan air nih untuk industri pariwisata itu, kalau umpamanya untuk kamar hotel itu dia bisa mencapai 800 liter per hari per kamar. Untuk kamar hotel non bintang itu dia 250 liter per hari per kamar. Sedangkan untuk masyarakat domestik itu hanya 200 liter per orang. Jauh sekali. Jadi saya pikir penelitian-penelitian ini telah memang mengungkapkan ya bahwasannya ini industri sudah tidak terbantahkan lagi ya. Ini hasil penelitian loh ya. Kami dalam artian ketika mencoba menganalisa suatu masalah, kita emang selalu mengcompare terkait dengan hal tersebut dengan berbagai penelitian-penelitian, utamanya penelitian-penelitian akademis gitu, kayak jurnal dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kembali lagi, Walhi sendiri ngelihatnya harus bagaimana ini? Oke lah, kalau hotel dengan adanya alih fungsi lahan yang gini, dengan adanya isu moratorium, oke, mungkin Walhi setuju. Terkait krisis air ini, apa yang kira-kira kita bisa lakukan? Emang harus ada upaya atau political will dari pemangku kebijakan untuk pertama dia harus mengafirmasi bahwasannya isu ini merupakan isu yang urgent, yang memang harus disikapi dengan cara yang serius. Untuk generasi kita datang ya. Nggak hanya melakukan upaya jangka pendek, tapi juga memang jangka panjang kayak gitu. Panjang. Nah, itu pertama. Yang kedua ya tentunya karena pemangku kebijakan ya dia harusnya membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan konservasi yang mampu menciptakan peluang adanya air atau memperbaiki melakukan pemulihan lingkungan yang mampu mendulang cadangan air agar kembali pulih kan begitu, meski ini waktunya nggak bisa sebentar. Pasti. Kayak gitu.
Kalau reboisasi aja mungkin belum tentu bisa memulihkan sumber daya air atau airnya sendiri, itu butuh waktu bertahun-tahun kan. Atau mungkin kalau di Bali Selatan mungkin memanfaatkan ya dam-dam estuari lagi ditambah, mungkin seperti itu ya harusnya. Menurut Walhi sendiri, kalau terutama bagi Bali Selatan, karena selama ini banyak kan hotel dan restoran yang di selatan, terutama dari PDAM itu mereka pakainya sumur bor, ABT, air bawah tanah. Air bawah tanah banyak kan. Walhi sendiri ada gini nggak kira-kira solusi-solusi gini nggak konkret yang bisa dipakai masukan? Kalau kita sih sebenarnya beracuan dengan berbagai penelitian dan juga diskusi-diskusi di forum-forum ilmiah. Misalnya gini, kita nih udah memiliki subak kan gitu ya. Subak itu kalau umpamanya saya mengutip pernyataannya Profesor Iwayan Windio almarhum, dia bilang setiap hektar sawah itu bisa kok menampung 300 ton air bila tinggi airnya itu 7 cm. Sebenarnya budaya agraris yang kemudian melahirkan subak plus juga dengan lahan pertaniannya, itu sebenarnya salah satu hal yang sejalan dengan upaya-upaya konservasi air. Itu bisa jadi salah satu dam paling alami. Namun faktanya, di dunia, ya. Namun faktanya keberadaan subak sendiri itu kian hari kian tertekan sejalan dengan berkurangnya lahan pertanian. Subak pun juga mengalami pengurangan yang drastis gitu. Terakhir waktu 2022 Prof Windio bilang di Denpasar 5 subak yang hilang. Salah satunya namanya subak kereneng kayak gitu. Puronya aja mungkin ada ya. Pura subaknya apa udah hilang juga puronya? Di satu sisi berbagai proyek pembangunan infrastruktur pariwisata beserta penunjangnya itu juga kami nilai adalah proyek yang memang benar-benar mengancam atau bahkan berpotensi menghilangkan lahan pertanian dan juga subak, seperti misalnya rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui. Itu banyak melalui dia akan mendegradasi, dalam temuan kami dia akan mendegradasi 458 hektar sawah, lahan sawah produktif, dan juga terkonfirmasi akan mengancam 98 wilayah subak. Terus bahkan di Bali Utara ada juga rencana pembangunan pelabuhan terintegrasi Sangsit, yang dimana pembangunannya tersebut akan membuat jalan baru yang akan juga mendegradasi lahan pertanian kurang lebih seluas 26 ribuan meter persegi yang terkonfirmasi melewati 4 wilayah subak. Dan bahkan kemarin Pusat Kebudayaan Bali itu juga ada riset kompilasi yang dibuat oleh rekan-rekan jurnalis yang mengatakan bahwasannya ada satu subak yang hilang kayak gitu, dan juga nggak berfungsi akibat pembangunan Pusat Kebudayaan Bali kayak gitu. Jadi saya pikir ketika kita berbicara dari tadi terkait dengan pembangunan, masalah-masalah yang timbul nggak hanya alih fungsi lahan, nggak hanya krisis ekologis berupa sumber daya alamnya yakni air atau bahkan polusi dan lain sebagainya, tapi juga ada ancaman krisis identitas dan budaya. Gitu. Karena ketika tadi kita sepakat mengatakan bahwasanya subak tidak hanya sekedar irigasi, tapi di sana ada identitas, ada budaya dan juga ada peradaban kayak gitu. Peradabannya orang Bali. Peradaban orang Bali. Dari subak, dari sawah sendiri akan ada mungkin kalau kita kenal tari capung atau tari apa, ada tari-tarian juga dari situ. Ada puranya. Setiap 6 bulan ngusabot, banyak sekali sebenarnya yang ada di subak ini yang memang harus kita lestarikan. Dari Walhi sendiri, ya solusi untuk pemerintah kira-kira apa? Mungkin dari pelestarian subak dulu atau bagaimana untuk melestarikan air ini, terutama sumber-sumber air? Pertama, pemerintah harus menghentikan segala bentuk pembangunan yang berpotensi menerabas lahan pertanian dan juga menerabas atau merusak atau bahkan mendegradasi wilayah-wilayah subak. Itu satu. Yang kedua, melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan, tidak hanya pada lingkungan yang lahannya kritis, tapi juga lingkungan-lingkungan yang keberadaannya itu mulai rentan dan terancam. Salah satunya lahan pertanian, hutan mangrove, pesisir dan lain sebagainya.
Seperti itu. Jadi poinnya kembali ke pelestarian lingkungan. Yang mau nyinggung sedikit tentang Subak juga Bli ya. Mungkin generasi muda kita yang sekarang di bawah generasinya kita, Bli sama kita, sama saya di Denpasar sendiri mungkin banyak yang tidak tahu Subak ya. Banyak yang tidak tahu bahwa di sawah itu ada yang namanya temuku. Mungkin banyak yang tidak tahu jenis-jenis binatang yang ada di lindung, klipes. Beli tahu? Tahu dong. Masih tahu ya. Saya kira Walhi bilang nggak tahu nanti. Klipes, jubel, apa lagi itu yang begini. Dan yang paling sering kita pelajari di agama itu ada namanya ya untuk dewa-dewa, Dewi Seri, Dewi Umo segala macam. Nanti hanya akan tinggal nama kalau tidak dilestarikan. Nah terakhir Beli. Harapan Beli ini kan sekarang masih bulan-bulan politik ya atau tahun politik. Kalau Beli boleh nyinggung sedikit gimana Beli ngelihat dari kandidat-kandidat calon yang ada seluruh Bali yang Beli tahu dan harapan Beli untuk pemimpin masa depan di Bali ini seperti apa? Ya pertama saya mencoba untuk menggali berbagai informasi terkait dengan kapasitas atau will atau program-program program kerjanya yang akan ditawarkan dalam kaitannya mereka berkontestasi dan juga nantinya akan memimpin Bali kan gitu dari berbagai media dan juga momentum-momentum perdebatan atau debat-debatnya mereka. Pertama saya melihat ya di kedua paslon itu belum menempatkan isu lingkungan terutama yang urgency yang seperti apa yang kita bahas tadi itu sebagai prioritas. Belum ada keduanya, masih seputaran PAD semua PAD gitu. Isu lingkungan saya lihat belum ada yang memprioritaskan ke sana. Bagaimana tata kelola, bagaimana bentuk pelestarian dan lain sebagainya, itu yang pertama. Sebelum situ dia hampir lupa ini masalah sampah Beli. Masalah sampah lagi satu sebelum terlewatkan ya. Beli sendiri ngelihat gimana selain krisis air. Kita ada yang paling gini terutama di Denpasar ya. Sarbagita Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar ini terkait sampah Beli. Walhi sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang? Apakah sudah kira-kira sudah bisa menanggulangi masalah ini? Ketika kita masih melihat TPA seperti yang sudah saya ucapkan tadi, ada TPA Temesi, Sarbagita, ada Bengkale dan juga Sente, itu kebakar di 2023 dan bahkan terakhir kemarin Sente juga terbakar di tahun 2004. Lagi nambah dia. Ini kan tentu menjadi realita yang nggak bisa dipungkiri karena langsung terlihat bahwasannya tata kelola terkait dengan persampahan di Bali itu masih menjadi PR besar dan belum bisa dituntaskan kayak gitu. Padahal kalau umpamanya kita track Bali itu dalam tata kelola sampahnya itu dia relatif progresif karena banyak memiliki regulasi-regulasi terkait dengan tata kelola sampah. Peraturan banyak. Anggap deh misal ada Pergub 3R. Pergub Bali nomor 47 tahun 2019, ada juga Perda nomor 5 tahun 2011 terkait dengan tata kelola sampah atau pengelolaan sampah gitu. Dari sumber. Itu Pergub 47. Nah, kalau umpamanya peraturan atau regulasi ini dijalankan secara serius, saya pikir kita nggak akan melihat TPA yang kebakaran kayak gitu. Berarti dalam hal ini Bling lihat kurang serius dari pemerintah. Tidak serius. Aturan ada, aturan sudah bagus, tapi tidak serius menjalankan ini. Kalau umpamanya itu kalau umpamanya itu diterapkan secara serius gitu, secara benar, saya yakin kebakaran di TPA nggak akan ada. Karena kan kebakaran, sebelum kebakaran dia pasti overload dulu kan, overload atau penuh. Nah, terus gimana penerapan Pergub 47 2019 ini ketika masih ada sampah ke TPA yang menyebabkan overload gitu loh? Berarti kan di sumbernya nggak terkelola. Sampah itu selesai di sumber kan gitu. Iya kayak gitu. Begitupun juga dengan ini yang sering kita dorong dalam mengkritisi berbagai bentuk pembangunan adalah penerapan
mengkritisi bentuk pembangunan yang menyatakan bahwasanya pembangunan tersebut menimbulkan timbulan sampah ya. Kita acap kali mendorong bahwasanya si penanggung jawab usaha itu harus menerapkan Perda nomor 5 tahun 2011 karena apa? Karena di dalam Perda itu ada klausul yang menurut kami bisa jadi alternatif, yakni produsen itu diminta untuk menarik kembali sampah atau kemasan atau produk yang dia buat. Produsen ya dalam hal ini ya mungkin semisal produsen Ciki, pabrik Ciptos, pabrik Aqua, pabrik apa segala macam yang menimbulkan sampah dia harus narik gitu. Dia harus berupaya itu. Harusnya itu. Tapi kenyataannya saya pikir belum terlaksana karena penerapan si regulasi Perda ini juga mungkin karena perdanya nggak nyambung sama undang-undangnya kita mungkin ya. Enggak, nyambung ya. Undang-undang persampahan Undang-undang nomor 18 juga make sense kok. Pertanyaannya gimana implementasinya gitu. Dilakukan atau enggak? Kalau umpamanya memang serius dilakukan, saya pikir kita nggak akan melihat lagi TPA yang terbakar dengan secara kompak seperti tahun 2023. Oke, yang tersimpel aja mungkin. Karena kemarin beli mungkin waktu odalan di Probesaki mungkin 2 tahun lalu ya. Sangat ketat sekali, tidak boleh bawa plastik atau segala macam. Mungkin odalan kemarin tidak tahu perkembangannya seperti apa, mungkin ada yang lolos. Dan beberapa waktu kemarin saya sempat ke Besakih juga. Malah yang di atas itu banyak dagang conang yang jejer gininya pakai plastik juga. Jadi kan kontradiktif juga dengan aturan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan kita ya kembali lagi ke penerapan aturannya beli ya. Penerapan aturannya. Walhi sendiri ngelihatnya apakah pemerintah sekarang kan ada beberapa yang sudah membuat TPS 3R namanya di beberapa desa. Walhi ngelihat itu efektif atau tidak? Kalau diimplementasikan dengan serius dan baik, saya pikir itu efektif. Meski faktanya kita lihat banyak TPS 3R yang nggak berfungsi sesuai dengan rule-nya ya. Anggap deh temuan kita di berbagai media, TPS 3R di kalau nggak salah daerah Sidokarya itu bahkan nggak berfungsi dengan baik. Salah satu TPST di Jimbaran Samtaku juga dia menimbulkan keresahan karena ada polusi udara oleh masyarakat sekitar. Dan terakhir TPST di Kesiman Kertelangu. Dia juga menimbulkan polemik. Itu kayaknya masih ditutup sekarang belum berfungsi. Jadi saya pikir inilah menurut hemat kami adalah bentuk-bentuk ketidakseriusan dalam melakukan pengelolaan sampah secara keseluruhan di Bali kayak gitu. Karena kalau umpamanya serius dan lain sebagainya, hal-hal tersebut tuh pasti nggak akan terjadi. Kayak gitu. Jadi Walhi sendiri ngelihat bahwa pemerintah atau aturan itu sudah ada, tetapi pemerintah tidak serius menjalankan aturan tersebut. Kami menganggap begitu, ya. Ya lanjut, nyambung tadi ke masalah pemerintahan lagi. Tadi kan sempat terputus masalah 2 calon ini yang beli sampaikan bahwa belum ada menyampaikan dalam visi misinya memprioritaskan lingkungan hidup tentang lingkungan hidup. Beli sendiri gimana? Kedepannya harus bagaimana mereka ini berdua terhadap lingkungan terutama dari Walhi? Yang pertama, pemimpin siapapun yang terpilih yang sekarang lagi berkontestasi, dia harus menempatkan isu lingkungan dan juga masalah-masalahnya, alih fungsi lahan, krisis ekologis, krisis sumber daya alam air, terus kerentanan pesisir dan lain sebagainya itu menjadi prioritas utama dalam melakukan kerja-kerjanya gitu. Lalu yang kedua adalah melakukan tata kelola yang baik terkait dengan lingkungan yang ada di Bali. Melakukan proteksi terhadap daerah-daerah yang rentan, mangrove-nya diproteksi, lahan pertaniannya diproteksi dengan regulasi, pesisirnya juga diproteksi dengan regulasi dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang ketiga, ketika itu sudah dilakukan, baru kemudian kita akan bisa berbenah melakukan tata kelola terkait dengan gimana orang yang hidup di dalamnya kayak gitu. Saya pikir lingkungan harus menjadi prioritas yang dia lakukan, yang dia upayakan dalam bentuk-bentuk konkret ketika
siapapun nanti yang terpilih. Dari mana mulainya ini? Karena kita kan seperti istilahnya seperti sebuah lingkaran antara anggap trihita karana itu antara Tuhan, manusia dan lingkungan. Dari mana kita mulai? Dari manusianya kah? Dari lingkungan? Dari lingkungannya. Kita mulai dari lingkungan. Serius menangani lingkungan dulu. Kalau lingkungan sudah bersih, otomatis perilaku manusianya pasti akan bersih. Gitu menurut Walhi. Sebagai closing statement bagi Walhi, silakan. Harapan terbesar untuk pemimpin Bali ke depan ini. Ya itu tadi. Jadi harapan kami dalam momentum ini juga sebelumnya terima kasih buat Bali News ID sudah ngajak Walhi Bali untuk ngobrol di sini, sharing terkait dengan bagaimana keadaan lingkungan utamanya khususnya di Bali kayak gitu. Ya harapannya sih seperti yang saya katakan tadi, dan kami Walhi Bali akan senantiasa terus bergerak bersama-sama, belajar juga bersama-sama bersama masyarakat, dan terus mendorong serta mengedukasi masyarakat agar mampu dan memiliki referensi terkait dengan pengelolaan lingkungan, dan tentunya mendorong terhadap pemangku kebijakan agar memang senantiasa memprioritaskan isu lingkungan, memprioritaskan pelestarian dan juga perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan langkah-langkah atau aktivitas yang konkret seperti itu. Berarti harapan Walhi sendiri agar pemerintah ke depan benar-benar bisa menerapkan aturan yang ada, terutama isu terhadap lingkungan. Jadi gitu ya Bli ya. Jadi terima kasih teman-teman. Ini tak terasa sudah hampir 1 jam, sudah 1 jam lewat sedikit. Nanti kalau ada isu-isu penting dan menarik lainnya, boleh kita sharing lagi Bli ya. Ya. Siap. Mudah-mudahan habis pemilihan gubernur ini kita tagih lah janji-janji gubernurnya nanti siapapun nanti terpilih. Akhir kata saya Kandi Putra dari Bali News ID. Sampai jumpa. Bali News ID, lugas dan inspiratif.